Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan salam sejahtera bagi semua sobat Prospik dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Ketemu lagi bareng saya Muhammad Azhari dalam tayangan Prospik Podcast yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan seperti kita tahu bersama bahwa setiap tayangan Prospik akan menampilkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk memberikan wawasan dan juga sharing kepada kita semua terkait masalah akademis, kemahasiswaan maupun masalah pendidikan yang berada di Indonesia pada umumnya. Dan tentu saja Pak Petrus pengen keripik. Susah payah dapatnya semprong. Tetap terus pantengin Prospik supaya bisa jadi yang pro. Yuk, Prospik sekarang. Baik, tadi telah saya sebutkan bahwa setiap tayangan Prospik akan menampilkan narasumber yang luar biasa. Dan pada episode kali ini kita telah kedatangan narasumber yang memiliki prestasi yang luar biasa, khususnya dalam bidang publikasi ilmiah. Dan kita tahu bahwa publikasi ilmiah tentu saja mendukung dalam proses karir, kenaikan jenjang karir seorang dosen atau educator pada umumnya, untuk khususnya dalam bidang jabatan akademik dosen, betul ya? Dan mungkin publikasi merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi kita untuk mencapai jenjang jabatan akademik, khususnya sendiri bagi saya pribadi tentunya. Dan narasumber yang telah datang di studio Prospik kali ini adalah Ibu Grisna. Dan kenapa Bu Grisna ya? Gitu. Oke, Bu Grisna saat ini telah datang di hadapan kita. Dr. Grisna Anggadwita. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk dari kita ya, tim Prospik untuk Bu Grisna. Baik. Selamat pagi, siang, sore Bu Grisna. Pagi, siang, sore. Kita ngobrol santai aja Bu. Okay, ya. Little bit nervous. Nggak apa-apa. Nah, Bu Grisna ini setahu yang saya baca mengenai perjalanan karir dan juga CV-nya luar biasa karena salah satunya adalah Bu Grisna ini selama menempuh jenjang karir sebagai dosen telah menerbitkan lebih dari 150 paper. Betul ya Bu ya? Betul. Dan itu bagi saya pribadi adalah suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Dan juga beberapa penghargaan baik dari penerbit maupun dari berbagai instansi ya, kelembagaan telah Ibu peroleh baik dari skala nasional maupun internasional. Sebegitu hebatnya prestasi Ibu dalam bidang publikasi ini, kira-kira apa sih pentingnya publikasi bagi Ibu? Dan kira-kira mungkin ya, pentingnya publikasi ini untuk menunjang jabatan akademik seorang dosen. Oke, terima kasih Pak Azhari. Ini sudah diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan ya. Baik, ini terkait dengan publikasi. Sebenarnya ya historinya, memang saya sudah mulai menyukai dunia penelitian sebenarnya ya, yang akhirnya dipublikasikan itu ketika bangku S2. Nah, saat itu memang tidak pernah terpikir terkait dengan JAD, dan ternyata ketika memasuki dunia kedosenan itu mendukung gitu. Jadi ketika ada kewajiban publikasi, jadi menurut saya itu bukan suatu hal beban gitu, karena memang saya suka aja gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih suka, nggak tahu gitu, karena kadang menurut saya ketika kita menyukai sesuatu itu boleh aja tanpa alasan gitu, karena saya suka aja kayak gitu. Hobi mungkin ya, bisa bilang seperti itu. Nggak hobi sih, justru mungkin tanpa disadari saya memperoleh banyak manfaat dari hal tersebut gitu. Jadi saya suka gitu. Gitu. Mungkin ya salah satunya tadi network, dan ternyata ketika saya terus menekuni ini, ternyata mendukung juga karir saya sebagai dosen kayak gitu. Okay. Lebih ke sana sih gitu. Dan sepanjang Ibu melakukan publikasi dari awal tadi, sejak Ibu menempuh pendidikan di S2 hingga saat ini gitu ya, dengan prestasi-prestasi yang telah Ibu peroleh gitu, kira-kira tuntutan untuk publikasi itu
dari segi jumlah, kualitas, maupun indeksasi itu tuntutannya itu semakin bertambah atau justru challenging-nya itu, eee, berkurang gitu kira-kira? Oke, terkait tuntutan, mungkin sekarang bertambah ya, karena kan ada beban untuk ke JAD ya, karena Mhm, JAD itu mau untuk asisten ahli, lektor, lektor kepala gitu ya, mmm, GB itu kan memerlukan requirement mhm, publikasi mhm, dan harus publish di jurnal yang bereputasi. Jadi itu mhm, pasti pasti tuntutan semakin besar gitu ya. Termasuk dengan indexing. mhm, Dulu memang saya lumayan concern ya terkait dengan indexing ini karena Eee, dulu mungkin relatif lebih mudah, gitu mhm, ya, lebih mudah. Tapi sekarang itu challenging-nya karena banyak faktor X, mhm, jadi untuk benar-benar publish di jurnal yang bagus tuh kita mhm, harus benar-benar detail gitu. Jadi mhm, lebih ke situ ya arahnya, menemukan kualitas jurnal yang benar-benar sesuai dengan ya harapan kita gitu ya, mhm. kemudian memenuhi persyaratan dari JAD-nya juga, ya mungkin tuntutannya Jadi lebih tuntutannya besar. semakin bertambah gitu ya atau more Betul, challenging ya gitu, lebih, betul. tantangannya lebih Apalagi ada. sekarang ada AI kan, jadi Mmm, tidak dulu mungkin syaratnya hanya kita berpikir plagiarism gitu. Kalau mhm, sekarang kan harus ini AI itu sudah ada palsinya gitu, setiap iya, jurnal sudah ada palsinya, termasuk ketika kita mengajukan JAD itu ada mhm, palsinya dan saya juga merasa challenging gitu. Karena mungkin kayak saya seperti ini, misal kita terbit di tahun 2021 gitu ya, mhm, itu tuh belum ada ChatGPT mhm, ya, ada betul. mungkin tapi saya nggak aware Masih gitu masih ya, jarang lah ya masih untuk menggunakan itu, jarang ya, belum seingat awam, saya itu mhm, mulai happening teh di 2022, mhm, 2023 gitu. Nah, ketika dilakukan pengecekan, loh artikel saya kok kena sampai 90% kan jadi lucu gitu, apalagi mhm, kalau itu dijadikan standar. betul, Kebayang dong, iya, saat itu membuat artikel, menulis artikel gitu ya, satu paragraf aja teh meni hese gitu ya. betul, Terus tiba-tiba, wah kedetek. Ya salah satu challenging-nya itu mungkin kalau menurut saya, apalagi untuk FEB itu membuat artikel rata-rata kan narasi. betul, Kebayang dong mhm, ketika kita cek di AI, khususnya untuk wah bidang humaniora ini gitu ya. betul. Lalu, sebagai peneliti dan juga penulis Bu, tantangan yang paling umum dihadapi oleh Ibu gitu ya, untuk memenuhi syarat publikasi yang baik dan tentunya yang dapat menunjang untuk kenaikan JAD itu apa kira-kira? Ini dari prosesnya atau Mhm. dari publikasinya? Dari prosesnya ya, mungkin kita lihat dari Oke. prosesnya dulu. Oke, kalau dari proses sih, mungkin kalau saya tuh paling sulit, saya terbiasa ketika melakukan penelitian itu harus berkolaborasi Mmm, dan paling sulit memang menemukan mitra, bukan mitra, partner gitu partner ya, ya, yang benar-benar sesuai gitu dengan visi misi konsisten, kita gitu. komitmen juga gitu Karena ya? kita kan, mohon maaf tidak menutup mata ya, Mhm. kadang ada beberapa yang, udahlah nama gitu Iya atau iya iya. misalkan kita nggak menutup mata gitu ya, dan Mhm, karena itu hal yang umum juga, gitu. Jadi mungkin challenge yang pertama itu menemukan partner yang mhm, benar-benar bisa berkolaborasi dengan baik. Tapi ya tadi, bentuk kolaborasi itu banyak, tidak mhm, hanya, "Wah saya ikut menuliskan," banyak gitu ya, mhm, entah mungkin support dari sisi, "Saya bantu deh untuk nyari data." Nah itu betul, juga kan sebuah bentuk kolaborasi gitu. kolaborasi. Jadi itu menurut saya kesulitannya. Yang kedua konsistensi, waktu gitu ya. Mhm, Sebenarnya kalau saya pribadi selalu berpikir, "Oh kalau waktu bukan alasan," gitu. Karena mhm, kalau kita manage dengan baik, itu pasti bisa bisa, gitu. Kayak sehari menyempatkan waktu 1-2 jam gitu ya, itu mhm, mungkin bisa harusnya. Tapi lagi-lagi itu harus konsisten dan mhm, ya kita nggak tahu, kondisi setiap orang kan berbeda, kayak betul. gitu ya. Kalau dalam publikasinya Nah kira-kira apa kira-kira yang tantangan yang paling, "Aduh ini, nah inilah oke. proses yang benar-benar challenging buat saya," gitu ya? Kalau saya pribadi ya, lebih challenging tuh, maksudnya kalau di-reject sih udah hal biasa ya, Mhm, jadi ketika memenuhi ekspektasi si jurnal gitu. Karena kalau saya terbiasa ketika submit ke jurnal tuh pasti saya akan ngecek dulu ini teh si jurnalnya seperti apa sih gitu ya. mhm, Dan, lagi-lagi itu kan preferensi. Kalau saya sih lebih, saya tidak bohong gitu, saya juga pernah mencoba untuk berbagai jurnal, mau sifatnya open access gitu, berbayar atau gimana gitu ya, karena proses ya. mhm, Tapi pada akhirnya saya berpikir bahwa, wah ini kok mungkin kalau saya sih lebih cocok ke kelas akses. Kenapa? mhm, Karena lebih challenging juga kayak gitu mhm. ya. Dan itu mungkin kesulitan saya gitu. Oh, Jadi kayak menemukan jurnal yang bener-bener saya nggak mau bayar gitu. Karena kan sok atuh kebayang gitu ya. mhm, Makanya kalau saya sih ya, bayar kan mahal banget ya. Tapi ya tadi preferensinya kan berbeda-beda ya. Tiap orang kan beda-beda dan saya tidak bisa
ya itu mah hak orang gitu ya. Iya, tapi Kalau luar biasanya berarti sekarang Ibu telah menempuh suatu fase gitu ya, di mana mungkin kebanyakan dosen mungkin seperti saya, di mana saya sulit menemukan jurnal. Sekarang jurnal yang ngejar-ngejar Ibu gitu ya sekarang kira-kira gitu ya? enggak juga sih, ya enggak juga sih kalau dikatakan gitu ya. Mmm, Tapi, saya jadi belajar dari proses mhm, tersebut kayak gitu ya. Jadi belajar bahwa, ya tadi kalau saya sih tidak pernah menyalahkan orang memilih open access atau mhm, close access, tapi lagi-lagi tadi preferensi. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih yang close access karena mungkin ya idealisme mhm. saya pengen sedikit challenging aja. Baik. Dan, seperti saya tahu mungkin, status Ibu sekarang kan di Telkom University ini sebagai dosen, betul ya? Betul, Dan kewajiban dosen yaitu melakukan kewajiban tridharma, yaitu pengajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Dari ketiga ini kira-kira, apa ya kiat-kiat Ibu sehingga dari kegiatan tridharma ini bisa tidak mengganggu produktivitas Ibu sebagai penulis gitu ya dan juga, melakukan publikasi ilmiah? oke. Kalau saya sih, ya, saya merasa itu kan tiga tiga tuntutan itu kan sebenarnya lumayan Hmm, besar ya tanggung hmm, jawabnya ya. Tapi kalau saya berpikir kita kan nggak mesti harus menonjol mhm, di semua bidang kayak gitu ya. Kita betul, nggak mesti harus wah jadi modelnya lah gitu mhm, di semua bidang. Jadi kalau saya sih dari aspek lain mhm, yang penting memenuhi standar memenuhi standar ya? ya. Jadi memenuhi standar sudah cukup gitu. Selebihnya Mhm, memang kalau kita kayak misalkan saya memang concern gitu ya di mhm, penelitian. Ya saya konsisten di situ. Tapi yang lainnya jangan sampai low standar gitu. Jadi mmm. yang penting kewajiban terpenuhi. Oh, baik baik. Jadi walaupun, tridharma gitu ya, Ibu, berusaha untuk memenuhi standar ya, standar mutu yang telah ditetapkan Betul. sehingga, tidak mengganggu, proses produktivitas Ibu untuk melakukan publikasi gitu ya. Betul. Dan bagaimana pendapatnya mengenai fenomena nih yang mungkin yang sekarang terjadi gitu ya, ada yang namanya tuh jurnal predator gitu, Wah. kira-kira gimana tuh? Saya tuh sebenarnya nggak berani ya kalau ngomong jurnal predator ya. Mungkin Mhm, kita bisa ngomongnya questionable jurnal gitu ya. mhm, Karena memang betul ya. Kalau sekarang jurnal itu arahnya sudah ke arah bisnis mmm, gitu ya. Dan kita sudah tidak bisa mengendalikan hal tersebut. mhm, Ada kebutuhan, ada mhm, permintaan ya pasti akan ditangkap oleh para pebisnis gitu betul, ya. ada Jadi peluang-peluang lah ya? ya, jadi ya sebenarnya sih it's okay ya. Lagi-lagi tergantung preferensi. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya gini, kalau saya prinsipnya ya, kita kan melakukan penelitian tidak mudah. Mhm, Prosesnya itu panjang gitu. Jangan sampai itu kan kayak seperti legacy kita enggak betul, sih? Maksudnya kalau menurut saya ya, kita mhm. menuliskan sesuatu itu legacy kita gitu. Kok kita udah capek, terus masa iya harus bayar gitu? Kayak saya terpikirnya begitu gitu. Mhm, Justru kan kita tuh memberikan share knowledge gitu iya, ya untuk kemajuan, pengetahuan, mhm, tapi kenapa saya harus bayar gitu ya? Lebih lebih terpikir seperti itu. mhm, Mungkin beda kalau misalkan publisher-nya kita sudah jelas gitu mhm, ya. Ada mhm, beberapa publisher ternama kan yang mhm, memang sudah jelas standarnya seperti apa. mhm, Tapi kalau misalkan publisher yang tiba-tiba mungkin lihat ya, awalnya isunya hanya segini, tiba-tiba sampai satu isu mhm, ratusan kayak gitu. Itu kan mhm. melihat wah ini bisnis Wah, nih ini gitu. jujur aja ini suatu pemikiran yang baru buat saya khususnya gitu ya, karena, betul tadi kata Bu Grisna, kita sudah melakukan penelitian dan kita berusaha untuk men-share. Jadi kan tujuan publikasi itu sebenarnya adalah kita memberikan atau sharing informasi atas penelitian yang udah kita lakukan dan kenapa ya, hasil penelitian kita yang telah kita lakukan dengan, mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya, kenapa harus di-charge gitu ya untuk urusan publikasi gitu ya. Itu mungkin salah satu, thinking atau pemikiran yang perlu kita adopsi gitu ya sebagai edukator atau sebagai peneliti. Oke, Kemudian ada betul. juga Tapi kan tapi mhm, lagi-lagi ya, itu kan preferensi mhm, ya. Jangan sampai statement saya jadi menimbulkan pro mhm, dan kontra gitu mhm, ya. Artinya kan kalau misalkan memang mereka yang mhm, lebih prefer mhm, untuk membayar APC dengan tujuan supaya pembaca bisa leluasa gitu mhm, ya, it's okay gitu ya. mhm. Lagi-lagi preferensi gitu. Dan saya kalau ngelihat dari, CV-nya Bu Grisna juga Ibu melakukan review-review juga ya, Betul, terhadap penelitian-penelitian yang akan diterbitkan di beberapa, penerbit atau jurnal gitu ya. betul. Nah kira-kira, saat ini gitu ya, saat ini bagaimana kualitas atas penelitian-penelitian yang pernah Ibu review? Dan kira-kira apa kesalahan umum dari para
peneliti yang ingin mempublikasikan yang pernah Ibu lakukan? Oke, kalau sekarang tuh challenge-nya lebih ke AI sih, Hmm, karena bahasanya tuh bagus banget gitu. AI itu oke. bahasanya bagus, tapi kita Molesnya sudah oke banget bisa, gitu ya? iya, Mhm, tapi kita bisa mendeteksi gitu, wah mhm, ini bahasa AI atau bahasa mhm, manusia karena terlihat mhm, jelas. Tapi sebenarnya sih simple ya, rata-rata mulai dari abstrak kayak gitu mhm, ya. Abstrak itu kan sebenarnya gambaran singkat untuk konten kita, tapi mhm, kadang-kadang si peneliti, si author itu mhm, tidak terlalu aware dengan bagaimana cara memulas abstrak gitu ya iya, supaya menarik. Kemudian kayak dari aspek kalau konten sih saya sebenarnya karena kadang tidak semua konten artikel tidak saya pahami gitu ya. mhm, Jadi mungkin ada beberapa aspek seperti metode, saya lebih mhm, concern ke metodenya seperti apa. Karena kan kalau di penelitian sosial humaniora ini kan kuantitatif, betul, kualitatif, mixed method gitu mixed ya. Jadi method. sudah bisa Mhm, artinya kita bisa meraba lah ya mhm, gitu. Jadi kalau saya lihat kebanyakan tuh dari aspek metode ya metode. gitu. Dan lebih ke penyajiannya. Ada yang kontennya tuh menarik banget tapi menyajikannya tuh menurut saya tidak narasinya tuh nggak flow gitu. Karena kan kalau kita menulis artikel tuh sama seperti kita bercerita Mhm, sebenarnya ya. mhm, Sesulit apapun penelitian, tujuan mempublikasikan adalah supaya orang baca gitu. iya. Jadi memang lebih ke ini apa sih maksudnya? Saya paham ini bagus banget ya, tapi ini apa gitu. Lebih ke gitu Dengan gimana ya? kata lain mungkin kemampuan untuk menerjemahkan dari sesuatu yang sulit untuk adaptasi supaya orang yang tidak awam terhadap konsep itu mulai mengerti gitu Iya, ya kira-kira? bisa membacanya gitu, lebih ke Betul, bisa membacanya karena gitu. itulah fungsi publikasi ya, Bu, ya? Iya, betul. Betul, Meskipun ada beberapa saya pernah mhm, ngobrol sama rekan saya ya, yang bidangnya eksak. Semakin kompleks katanya semakin bagus gitu ya. mhm. Tapi cuma saya mikir kalau kompleks bagus kan ya begitulah gitu ya. Ya, ya tadi beda-beda kan ya Nah, gitu ya. ada yang menarik tadi kira-kira, ini Ibu sudah bisa mendeteksi mana bahasa AI, mana bahasa manusia. Bisa kasih contoh yang teknis nggak Bu kira-kira Apa ya? membedakan gitu Ini ya? ya Mana kayak bahasa AI, mana, oh ini mah AI nih, oh ini mah orang nih yang saya nulis tuh gitu. sering banget ya, karena saya juga Mhm, kan sering ya mhm, berinteraksi dengan mhm, AI. Ada kata-kata misalkan navigate, terus mhm, ada kata-kata yang itu teh umum banget si heeh, AI mhm, pakai gitu. mhm. Nah itu aja sih lebih ke wah ini mah AI nih. Ini AI. Sebutkan 5 kata-kata yang Aduh apa biasa ya? disebut AI yang Aduh, standar menurut Ibu itu AI banget apa kira-kira? Supaya apa kita ya? juga bisa kasih contoh gitu ya ke audiens gitu kan. Wah ini mah bahasa AI, berarti ini kita harus bisa modificate atau kita perbaiki gitu Apa kira-kira. ya? Yang 5 paling kata aja. aduh ulah loba-loba. Saya Satu, tuh tiga deh, udah tiga, satu tiga. aja paling Satu, banyak itu ya yang menavigasi gitu. navigate. Iya, Satu itu lagi tuh deh, sering banget. satu lagi. Apa lagi ya? Apa nggak tahu. Ya nanti kalau misalnya sobat prospek mau tahu bahasa-bahasa AI nanti boleh konsultasi sama Bu Grisna ya. Oke, kira-kira nah sekarang kita lebih konsen ke jabatan akademiknya gitu Oke. ya. Nah yang pernah Ibu Grisna alami gitu ya selama menempuh karir sebagai dosen khususnya, kira-kira tantangan paling umum dalam memenuhi syarat publikasi untuk JAD, khusus untuk JAD ya, bukan untuk di karir penulisan umum gitu ya, tapi wah ini saya nih ada hambatan untuk naik JAD. Oke, Ibu sekarang lektor kepala ya? betul. Betul, lektor kepala. Nah, mungkin contoh lah ketika lektor kepala, Oke. apa hambatan yang pernah Ibu temui terkait publikasi ketika mengajukan untuk naikkan jabatan gitu? Aduh, sebenarnya sih banyak ya, Hmm, tapi mungkin lebih ke kekhawatiran gitu ya, mhm, apa ya, sepertinya perspektif untuk penilaian publikasi ini berbeda-beda kayak gitu, mhm. lebih ke itu sih, gimana, lebih ke kayak penilaian kok, tidak ada standar baku, untuk menilai sebuah artikel, kayak Oh, gitu, heeh, lebih ke heeh. itu sih. Cuma kalau sendiri untuk sekarang saya nggak tahu Mhm, ya hambatannya seperti apa. Sekarang saya juga masih berjuang untuk memenuhi persyaratan gitu ya. mhm, Meskipun ada beberapa publikasi tapi yang sudah dipersiapkan gitu mhm, ya untuk ke GB tapi ternyata masih belum sesuai gitu ya dengan yang dipersyaratkan. Jadi saya juga masih berjuang mhm. gitu. Nah, oke, menarik gitu ya. Dan ini saya nanti saya sedikit curhat nggak apa-apa ya Bu Krisna ya.
Ini Sangat. kan saya belum pernah nih ceritanya mau sebagai dosen ya gitu ya. Misalnya saya mau naik dari asisten ahli Mhm, ke lektor. mhm, Dan salah satunya adalah jurnal internasional bereputasi kan. Dan saya belum pernah untuk submit paper gitu mhm, ya ke jurnal bereputasi yang internasional lah, baik itu Scopus atau apa WUS gitu mhm. ataupun lainnya. Nah, kira-kira strategi awal yang harus dilakukan ketika kita ini saya udah nemuin nih jurnal ini misalnya jurnal A gitu. Ini apa terindikasi jurnalnya indeksingnya Mhm. bagus, kemudian bukan jurnal predator juga. Kira-kira apa yang harus ditulis di email dulu deh untuk mau submit ke situ gitu ya. Tapi Kira-kira. sudah ready kan Sudah ready papernya penelitiannya, sudah oke. artikelnya Ya, sudah sudah ready ya? ready. Ya. Ya memang sesuaikan dulu aja dengan jurnalnya, stylenya seperti apa, Mm-mm. sesuaikan. Kemudian mungkin iseng baca Mm-mm. beberapa yang sudah diterbitkan di situ, seperti apa Mm-mm. mereka menyampaikannya. Dan Mm-mm. memang klasik, tapi menurut saya masih works gitu ya. Mm-mm. Kayak misalkan kita cek nih editornya Mm-mm. siapa gitu. Karena Mm-mm. memang screening pertama ketika kita submit artikel itu adalah editor gitu. Jadi Oh. ketika mungkin ada apresiasi kecil gitu ya, kita Mm-mm. mensitasi beliau gitu ya, Mm-mm. karya beliau, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Dan Mm. pastikan sesuai dengan template. Karena kadang ya kalau saya perhatikan sebenarnya kan aturan template itu sudah ada di jurnal gitu ya. Oh. Hal kecil lah, misalkan font, spasi. Mm. Hal yang seperti itu ya, yang harusnya mungkin di referensi itu apa, tapi tiba-tiba menggunakan Harvard Ya, style yang oke. berbeda. Itu tuh mungkin terlihat sepele tapi banyak ternyata Ngaruh yang banget melakukan gitu hal ya. tersebut dan itu tuh berpengaruh. Dan jumlah kata. Nah, ketika si Wow. jurnal itu bilang nih aturannya ini jumlah katanya 8.000, Mm. betul harus 8.000. Karena beberapa kali saya dikembalikan karena lebih dari 8.000. Cuman karena lebih kata Lebih aja. kata, betul. Jadi itu Hmm. terlihat sepele tapi mungkin kita harus periksa detail gitu. Oh, tuh 8.000 mungkin jadi 8.000 sekarang pakai AI bisa kali ya. Match this Ya, paper. reduce. Maxi reduce into 8,000 word Iya. maximum. Baik. Dan ini tadi ngomong-ngomong salah satu yang paling challenging ketika ya, proses penulisan adalah kolaborasi yang tadi saya highlight ya. Nah gitu, apa pengalaman ibu yang pernah yang menarik gitu ya? Misalnya ketika melakukan kolaborasi misalnya antar kolega, Hmm, lalu lintas institusi pernah juga saya lihat ibu ya hmm. dari pengalaman karir publikasinya dan juga apa challengingnya juga berkolaborasi dengan institusi atau rekan kolega yang internasional punya atau beda Hmm. negara. Kira-kira apa gitu? Antar Oke. dosen dulu kira-kira. Kalau antar dosen sih ya sejauh ini sih alhamdulillah ya, Hmm. rekan-rekan yang berkolaborasi dengan saya sih kooperatif lah. Walaupun Hmm. mungkin di awal-awal itu kan cerita dulu ya, Hmm, cerita hmm, hmm. dulu karena saya waktu dulu juga masih junior Hmm. jadi kayak seperti tidak punya power gitu. Iya, Gitu. Jadi ya lebih ke kontribusi aja sih, lebih kontribusi. kontribusi Kalau gitu. misalnya challenging atau pengalaman yang menarik ketika berkolaborasi antar institusi misalnya apa? Kalau dengan antar institusi juga saya sebenarnya eee, tidak terlalu mengalami kendala berarti ya, Hmm. karena memang ya alhamdulillah gitu ya, Hmm. selama ini rekan-rekan kolaborasi saya cukup kooperatif, Oh, gitu aja sih. kalau yang challenging atau pengalaman menarik ketika berkolaborasi dengan rekan-rekan kolaborator dari luar negeri atau internasional apa Nah, gitu? ini menariknya, mereka tuh, mungkin tidak semuanya ya, tapi kalau yang saya lihat mayoritas mereka tuh cukup concern ketika diajak berkolaborasi. Hmm. Kayak gitu. Jadi mereka tuh benar-benar melakukan review gitu ya. Hmm. Meskipun saya akui ya, dalam kontribusi penulisan mereka tidak terlalu signifikan gitu ya. Hmm. Tapi ketika melakukan review dan perbaikan itu sangat detail. Ketika tidak sesuai ya, Oh. contohnya gini, saya pernah menuliskan suatu referensi gitu ya. Hmm. Referensi itu ternyata saya ngambil dari data sekunder. Maksudnya Hmm. saya merefer dari artikel A itu merefer ke artikel B Oh, kayak gitu. oke. Jadi Hmm. sampai melakukan pengecekan betul atau tidak gitu referensi tersebut. Jadi eh, Mungkin kalau dan kalau itu yang itu si A dalam si A, nah si B gitu betul ya. itu gitu Hmm. dan menemukan bahwa ternyata si BT nggak ngomong gitu kayak gitu ya. Oh, Dan ya itulah mereka tuh cukup detail dan konsisten dan komit gitu. Saya sukanya komit karena sampai sekarang ada beberapa rekan internasional yang hmm. kita sampai sekarang kolaborasi gitu Oke, karena boleh memang spill komit. Bu? Nah, dari negara mana yang sangat detail itu?
Ada beberapa yang dari Macedonia, mungkin Mhm, kalau ya kita lihatlah tulisan saya mhm, banyak bersama dengan beliau gitu ya. mhm, Beliau sangat mhm, komit. Kemudian mhm, ada yang dari Prancis, ada yang dari mhm, Australia, mhm. ada yang dari Roma, Bosnia, Mhm. cukup cukup banyak lah. Tapi apa yang menyebabkan Ibu misalnya nih ya, pernah nggak punya pengalaman misalnya setelah berkolaborasi sekali udah gitu cut? Ada, 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 pernah? ada. Internasional atau Ada. antar institusi atau antar Internasional dosen? juga, ya Internasional kalau ada? misalkan institusi dalam ya ada juga gitu Ada. ya. Kalau Mhm. internasional ada juga. Oke. Yang bikin Ibu langsung keputusan, "Ah nih saya nggak akan kolaborasi lagi," cut apa kira-kira yang faktor penentu utamanya Ibu, Oh, "Udah ah cut aja." ini experience Iya, saya aja heeh. ya. Jadi gini, ternyata di sana tuh ada kayak seperti faktor cemburu gitu ya, Oh, kayak gitu. oke. Kayak misalkan ya, saya tuh terbiasa menulis dengan dia gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba saya menulis dengan yang lain. Mhm, Dia akan email ke saya dan mhm. ya gitulah. "Kok nggak ngajak-ngajak Kok saya nggak lagi? ngajak-ngajak Gua kayak salah gitu. Jadi apa?" Gitu ya. jadi kayak menurut saya ini padahal beliau itu jauh lebih hebat dibanding saya gitu ya, Mhm, publikasinya jauh, mhm. tapi beliau bilang, "Saya tetap butuh support kamu," gitu. Jadi saya berpikir, "Ini ada apa?" Gitu. Mhm. Lebih ke, gue bukan mesin lu," gitu. Heeh. Lebih ya ada ternyata yang seperti itu tuh gitu. Jadi, aduh, kenapa saya nggak diajak baperan gitu ya? Padahal sebenarnya tujuannya kan mungkin kita dengan korelasi apa, dengan kolega kita yang sebelah sini gitu, kayak gitu, Kan bukan kalau karena kita kan masalah tujuannya lebih ke mhm, expand network ya. betul, Nah, mhm, dan padahal beliau juga banyak loh network dengan berbagai autor lain kayak gitu. mhm, Maksudnya saya tidak mhm, pernah intervensi, terus mhm. tiba-tiba email ke saya, wah ya sudah cukup. Udah nggak akan lagi Ya selesai perkara cukup. gitu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau kita ngomongin masa depan nih ya, kita berandai-andai aja gitu ya. Kira-kira arah kebijakan publikasi ilmiah ini ke depannya bakal gimana ya? Hubungannya dengan jabatan akademik. Tadi di awal tantangan Ibu ketika mengajukan kenaikan JAD adalah, wah ini belum ada standarisasi yang baku nih untuk memenuhi gimana sih supaya saya tuh lolos nih JAD-nya. Kira-kira Ibu melihatnya ke depannya seperti apa mengenai publikasi kita? Aduh, saya agak susah Hmm, memprediksi ya, karena saya bukan pengambil keputusan. keputusan gitu ya. Tapi Dan kira-kira aja gitu Ibu, pengennya gimana sih? Ada kebijakan apa yang Ibu harapkan ke depan lah kira-kira seperti itu? ya mungkin lebih ke standar penilaian dari reviewer mungkin harus Mhm, sama gitu ya. mhm, Karena kok saya lihat misalkan reviewer A bisa mentoleransi, reviewer B ternyata tidak gitu ya. Jadi eh, leb- saya masih ini mohon maaf saya kurang tahu untuk kedepannya seperti apa, tapi lebih mungkin aturan jelas jurnal apa yang bisa diterima kayak gitu ya, mhm, jurnal seperti apa yang bisa diajukan gitu ya, mhm, dan sampai sejauh mana sih kita harus memenuhi. Misalkan gini, ada beberapa reviewer yang sampai kalau ini lagi-lagi ya, ini mhm, kan cerita dari yang lain yang sudah berhasil mhm, gitu ya. mhm, Ini yang ada sampai mengecek sampai konten, mhm. padahal kan itu sudah dipublikasikan gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. kayak seperti apa gitu standar publikasi, Mhm, artikel mhm, publikasi yang harus dipenuhi kayak gitu. betul. Heeh. Jadi kan padahal hanya sebagai penilai gitu ya, Iya, maksudnya penilai apakah apa dengan jurnal kategori seperti ini gitu ya, betul. itu ya sudah kasih nilainya aja Iya, gitu ya, nggak karena usah kan itu dilihat sudah muka. dipublikasikan ya, artinya Iya. kan itu sudah melalui Mhm, proses review dari jurnalnya, mhm, dan itu kan mungkin tidak mudah untuk beberapa orang gitu. Jadi betul. ketika masuk ke ini kan dicek lagi kontennya. Mungkin kalau kesesuaian konten dengan roadmap penelitian kita oke gitu. Iya, It's iya. okay harus dicek gitu. Mhm. Tapi kalau sampai menilai konten Kontennya. kembali ini bagus Benar atau atau tidak, nah salah, itu ngitungnya salah, sepertinya metodenya betul. salah, harusnya nggak perlu sampai ke situ lagi itu ya. Betul. Jadi Ini cerita dari rekan lah ya, ada yang seperti itu. oke, eee, gimana, pernah nggak Ibu terpikir dari publikasi, dari penelitian atau penulisan yang telah Ibu lakukan dan sudah dipublikasi, kira-kira Ibu mengharapkan dampaknya kepada masyarakat atau ke dampaknya ke yang udah baca tuh kayak gimana? Oke, ini kan sekarang lagi eranya berdampak Mhm. ya. Hmm, Oke, eh, sejujurnya kadang saya juga berpikir ya, mungkin tulisan saya juga sama seperti itu ya. hmm, Ini saya tuh suka banget dengan kata-kata promotor saya ya terkait dengan sampah mhm. akademik gitu ya. Sampah Gitu ya. akademik. Karena kita nggak menutup mata lah, terkadang tulisan kita itu ya, mau sesulit Mhm, apapun kita tembus ke jurnalnya, kadang mhm, tidak digunakan.
gitu ya. Hmm. Karena menurut saya kita agak sulit juga untuk bisa tembus ke pemegang kebijakan gitu. Hmm. Jadi saya pernah ada, menurut saya tulisan saya itu cukup bagus. Jadi saya waktu itu dapat email dari salah satu profesor di Harvard mengapresiasi terkait dengan artikel tersebut gitu ya. Hmm. Tapi ternyata ketika saya mencoba untuk apa namanya ya melakukan ya menginformasikan gitu ya Hmm. diseminasi atau apa gitu ya Hmm. ke beberapa institusi tersebut, ternyata ya kurang apa Kurang. ya penerimaannya tuh Hmm. seperti kurang gitu. Apresiasinya tidak Eh, seperti yang diharapkan gitu ya, Mungkin kira-kira seperti seperti itu itu. lah ya. Jadi ya saya ya mungkin itu kalau ditanya tadi challengingnya, mungkin ini salah satu challenging juga gitu. Ya. Karena kadang tulisan sebagus apapun ketika tidak bisa sampai kepada orang yang benar-benar punya kewenangan, Hmm. ya udah hanya jadi sekedar. Ya mungkin positifnya adalah lebih ke keilmuan ya. Hmm. Jadi lebih ke knowledge-nya jadi Betul. dinamis kayak gitu ya. Tapi kalau dari sisi berdampak secara langsung atau tidak ke objek penelitian kita, ya wallahu alam ya. Ya Ya betul ya. at least kita sudah mengekspos mereka gitu. Setidaknya orang sudah aware dulu Iya, lah, itu betul. ya. Ya, mungkin dampak Hmm. paling kecil itulah. Kalau kita berharap, wah ini akan melakukan perubahan terhadap masyarakat, menurut saya, Nanti dulu deh, gitu. iya. Itu mungkin tahap-tahap berikutnya setelah Betul, aware itu sudah dipahami, mungkin. Tapi seperti itu biasanya penemu, Bu. Dari awal-awal ini barang apaan sih, ini AI apaan sih, ini blockchain apaan sih. Awal-awal kan gitu, orang tidak tidak mau peduli, tidak aware. Setelah booming, boom, orang semua kaget. betul. Gitu ya. Dan ini sebelum kita akhiri podcast prospek kita, saya Kali, mau ajak Ibu untuk jawab cepat. Jadi eh, nanti saya akan ngasih pertanyaan, udah gitu ada option, Ibu silakan jawab cepat ya. Jangan mikir, ya mikirnya mungkin paling lama 5 detik aja deh ya. Siap Ibu aduh, ya? oke. Nggak banyak ke Wah, ini pertanyaannya. nanti menjebak nih. Oke. Enggak. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah singgung gitu ya. Sekarang itu namanya jumlah atau kuantitas dan kualitas publikasi itu sebenarnya kan saling berkaitan ya. Tapi Betul. kalau boleh memilih, kalau Ibu harus memilih ya, bukan boleh tapi harus memilih. Ibu ngejar kuantitas atau kualitas. Oke. Ya, ini lagi-lagi ya, saya selalu Jawab cepat statement aja Bu, bahwa jawab kualitas. kualitas. Oke. Ibu kalau nulis nulis penelitian lebih senang siang atau malam? Malam. Malam. Ini ya, ini terkait karir Ibu. Ibu lebih kan Mencekam. tadi kita sudah bicara mengenai kegiatan Tridharma ya. Nah, Ibu lebih senang ngajar atau nulis? Nulis. Wah, ntar saya nggak di-upload ngajar nih. Nah, dalam 3 kata, Bu. 3 kata ya. Maksimal lah 3 kata. Boleh 2 atau ya 2 minimal 2 maksimal 3. Kunci atau moto Ibu supaya mampu menciptakan publikasi yang baik untuk mendukung JAD. Konsisten, tekun, apalagi satunya apa? Konsisten, tekun, serius. Serius, konsisten, tekun, Teliti serius, mungkin ya, serius serius, aja lah. serius ya, Serius. serius, konsisten, tekun, serius. Oke. Dan terakhir Bu, mungkin semua kepada sobat prospek semua boleh nanti lebih ke kamera ya, bisa. Gimana? Ya. Oke. Apa pesan Bu Grisna nih sebagai salah satu dosen luar biasa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki banyak prestasi dalam bidang publikasi kepada semua orang, semua dosen, termasuk saya mungkin ya, yang berusaha berjuang memenuhi publikasi untuk meningkatkan jabatan akademiknya. Oke. Bagi rekan-rekan yang sekarang masih berjuang, termasuk saya sebenarnya, saya juga sedang berjuang untuk memenuhi persyaratan gitu ya. Jadi memang proses publikasi ini bukan proses yang mudah gitu ya. Bagi beberapa orang, termasuk saya gitu ya. Jadi memang kita harus mempersiapkan dengan baik. Mungkin yang harus dipertimbangkan dari sisi waktu ya. Waktu, jadi mungkin untuk proses publikasi itu bukan sesuatu yang instan. Jadi rekan-rekan harus bisa mempersiapkannya ya. Siapkan penelitian yang baik. Saya rasa semua penelitian pasti baik ya dan menarik gitu ya. Tapi mungkin kita harus cek juga dari sisi kelengkapan narasi dan lain-lain gitu ya. Kita harus benar-benar konsisten gitu ya. Kemudian untuk proses publikasi, siapkan waktu kayak gitu ya. Siapkan waktu, alokasi waktu. Kemudian mungkin ya tadi ya, jangan berpikir untuk mencari cara instan gitu ya. Kita effort aja dulu. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin perluas aja aspek penelitiannya, kayak misalkan kita mencari topik-topik
yang terbaru atau apa gitu ya. Jangan hanya terpacu pada satu artikel gitu ya. Jadi mungkin kita ketika satu sudah jadi gitu ya, mungkin bisa mencoba untuk melakukan penelitian lainnya. Kayak gitu ya. Kalau penelitian kan banyak jenisnya. Jadi mungkin rekan-rekan mari kita sama-sama berjuang gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa semuanya tercapai gitu. Baik, itu saja. Itu mungkin ya, dan satu ya mungkin saya berharap rekan-rekan sepakat dengan saya kita melakukan penelitian secara etis gitu ya, gitu karena hanya itu yang bisa kita pegang gitu ya, melakukan penelitian yang beretika Ya. gitu. Etika banyak ya aspeknya ya, tapi mungkin etika secara umum lah, secara luas. Baik, luar biasa tadi closing statement dari Bu Grisna. Baik, teman-teman, sobat prospek semua, itulah dia untuk tema kita di episode Prospek podcast yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Grisna ada manfaatnya buat sobat prospek, termasuk saya pribadi sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan tadi telah disampaikan Bu Grisna, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa untuk produktif melakukan penulisan dan juga publikasi yang baik, bukan hanya dari segi kualitas narasi, tapi juga beretika. Baik, untuk itu saya Muhammad Azhari dan Ibu Grisna pamit undur diri, dan kita akan ketemu dengan tema-tema selanjutnya yang luar biasa dalam prospek. Yuk, sobat prospek, prospek sekarang untuk menjadi seorang yang pro.